Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrun mubarakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat Fatayat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum Ramadan dengan judul Ramadan Ismun of Training. Wah, kira-kira apa ini artinya? Kok judulnya gaya banget pakai bahasa Inggris? Ramadan Ismun of Training. Ramadan Syahrul Mujahadah, yang artinya di dalam bulan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hambanya yang muttaqin, untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kisah surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sultanul Aulia Imam Ijuddin bin Abdissalam di dalam kitab beliau Maq'adus Shaum mengatakan bahwasannya orang yang berpuasa akan terhindar dari api neraka. Lah, kok bisa orang yang berpuasa saja bisa terhindar dari api neraka? Kenapa? Karena orang yang berpuasa, puasanya akan menghapus dosa-dosanya dan akan membawanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, ibu-ibu sahabat Fatayat sekalian, pengen tahu nggak gimana caranya agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa? Cara agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa ada dua. Yang pertama, at-tasallut alal hawa, mengendalikan hawa nafsu. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasannya caranya adalah dengan mengendalikan hawa nafsu kita. Di dalam bulan Ramadan ini kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita, bahkan untuk menahan gejolak syahwat kita. Seperti ketika kita berpuasa, kita dilatih untuk menahan lapar, kita dilatih untuk menahan haus, dan kita dilatih untuk tidak mendengarkan gunjingan-gunjingan, gosipan-gosipan tetangga, dan juga kita dilatih untuk menahan amarah. Kalau kata Gus Azmi, jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Nah, kalau para ibu-ibu dan sahabat Fatayat sekalian dapat melatih hal ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kabar gembira di dalam Al-Quran, kisah surat An-Nazi'at ayat 40 sampai dengan ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun bagi hamba-hambanya yang takut akan kebesaran Tuhannya, dan bagi hambanya yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, hambanya yang mampu menahan gejolak nafsunya, maka dengarkanlah para sahabat Fatayat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kabar gembira di dalam Al-Quran, kisah surat An-Nazi'at.
fa innal jannata iyal ma'wa, maka sungguhnya surga adalah tempatnya. Masya Allah. Kemudian kita akan melanjutkan cara yang kedua agar kita bisa menjadi hamba Allah yang muttaqin. Cara yang kedua yaitu tazkiyatun nafsi wal akhlak, yakni membersihkan jiwa dan juga akhlak kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis tersebut bahwasanya ketika kita berpuasa, kita dianjurkan untuk memperbanyak beribadah. Lah, bagaimana caranya kita memperbanyak ibadah? Kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, memperbanyak bertadarus Al-Qur'an, salat tarawih, bersedekah, dan masih banyak amal-amal soleh lainnya yang dapat membersihkan jiwa kita dan juga akhlak kita. Dan apabila kita mampu melakukan hal ini, kita mampu melatih dua hal ini di dalam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita menjadi derajat hambanya yang muttaqin, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Makki dalam kitab beliau, dalam syarah kitab beliau Tazkiyatul Azkiya, Kifayatul Azkiya, yang di dalam syair beliau berbunyi bahwasannya orang yang bertakwa adalah orang yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Cukup sekian kultum Ramadan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya ataupun salah kata, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha